Baik, Shalom, selamat malam lagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru saja bergabung. Selamat datang sekali lagi di dalam talk show Doa Yesus. Ini adalah seri ketiga dalam rangkaian seri Menyelami Hidup Doa. Ini agak berbeda sedikit dari dua yang sebelumnya ya. Kalau yang dua sebelumnya adalah bentuknya pengajaran, kemudian kita latihan praktek doa Yesus, lalu ada tanya jawab. Hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi rupanya begitu ya, karena sepertinya banyak peminatnya ini, banyak pertanyaan. Nah, kalau di dua pertemuan yang lalu Romo sudah menjelaskan mengenai doa dan doa batin. Salah satu metode doa yang ingin kita dalami hari ini adalah doa Yesus, salah satu bentuk dari doa batin. Untuk teman-teman di sini, khususnya anggota KTM mungkin sudah familiar melakukan doa Yesus begitu ya. Namun saat ini kita mau bersama-sama lebih mendalami lagi agar sungguh-sungguh lebih memahami dan dapat mempraktekkan doa Yesus ini di dalam kehidupan doa kita dengan lebih baik. Maka hari ini telah hadir bersama dengan kita semua, ada Frater Teres dan Romo Valen yang akan membantu menjelaskan kepada kita lebih banyak lagi tentang doa Yesus. Selamat malam, Frater Teres dan Romo Valen. Belum di unmute mic-nya. Ya, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir bersama kami semua di sini untuk memberikan waktunya berdiskusi tentang doa Yesus lebih banyak. Baik, sebelumnya saya punya sebuah pertanyaan nih untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini, tapi boleh ya Romo Valen, saya mau bertanya dulu ke Frater Teres, boleh ya? Ya, silakan. Iya, baik. Pertama-tama ada nih Frater Teres yang mengatakan bahwa dalam kehidupan rohani tidak ada teknik atau metode yang mudah untuk sampai pada puncak gunung kesempurnaan. Namun, salah satu metode yang ditawarkan adalah doa Yesus. Nah, ini mengapa doa Yesus kira-kira, Frater Teres? Baik, secara singkat saja, doa Yesus menjadi salah satu, bukan satu-satunya. Dan doa Yesus ini untuk diajarkan kepada kita yang merupakan keluarga Karmel Eliana, yaitu salah satu. Jadi menjadi unsur di dalam kehidupan rohani para anggota Karmel Eliana. Apakah tidak ada doa yang lain? Ya ada, tapi untuk ya khususnya bagi anggota Karmel Eliana ditawarkan ini, ya doa doa Yesus. Mengapa doa Yesus? Karena itu doa yang paling simple, namun juga bukan artinya mudah untuk dipraktekkan karena memerlukan juga perjuangan untuk sampai kepada apa yang menjadi tujuan dari doa Yesus sendiri, yang membantu kita untuk menyadari selalu kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan juga menjaga hati kita untuk terarah kepada Tuhan Yesus. Itu kayaknya. Kurang lebih demikian. Terima kasih banyak penjelasannya, Frater Teres. Romo Valen mau menambahkan? Ya, saya tambahkan bahwa dalam kehidupan rohani itu kita perlu memperhatikan ya bahwa kita sebagai orang beriman kita perlu memupuk hidup rohani kita, dan hidup rohani itu tidak lepas dari hidup doa kita. Ya, memang ada hidup rohani di mana kita juga perlu kebajikan-kebajikan, tapi memang inti hidup rohani itu adalah terletak dalam doa. Dan memang doa itu kan macam-macam ya, ditawarkan dalam gereja. Yang kemarin kita hari minggu yang pertama kita minggu pertama yang pertemuan pertama ya, itu kan ada macam-macam doa, dari doa lisan, doa meditasi, doa batin, itu doa ini ya. Jadi dan untuk sampai kepada persatuan dengan Tuhan memang kita perlu berdoa. Nah ini, dan juga doa itu juga perlu metode, itu karena membantu kita untuk lebih terarah kepada Tuhan. Artinya menyadari
akan kehadiran Tuhan. Nah, di sini memang metode itu sangat membantu. Tapi metode itu kan tidak Betul. mutlak ya, sebagai sarana saja. Nah, ini. Jadi dalam kehidupan rohani itu, dalam perkembangan doa pada awal itu disebutnya perkembangan doa asketik ya. Asketik itu lebih pada usaha manusia. Nah, di situ. Lalu ada doa mistik. Nah, doa mistik ini artinya setelah asketik kita lewati, maka kemudian pada tahap mistik, yaitu di mana kita mengalami yaitu tarikan Tuhan sendiri untuk berdoa itu. Sehingga kita sepenuhnya diri kita itu terarah kepada Tuhan. Dan mengapa kita doa Yesus juga? Nah, di sini adalah sebagai salah satu metode yang memang sudah teruji dari mulai abad keempat ya kira-kira itu, dan itu dari para Papa Padang Gurun, yaitu menyerukan nama Yesus. Nah itu, dan juga sebetulnya tradisi ini juga ada di tradisi-tradisi lain, yaitu menyebut nama Allah ya. Ya Allah mereka ya silakan pada sesuai dengan agama masing-masing, tetapi cara doa ini rupanya ada di beberapa tradisi agama lain juga. Tetapi yang di sini memang doa Yesus ini pada intinya adalah mengundang Yesus hadir. Ya, maka itu menyerukan nama Yesus. Tetapi sebetulnya juga lebih tepatnya bukan mengundang Yesus yang hadir, itu hanya sebagai pemahaman sederhana saja ya. Kalau kita menyerukan nama Yesus, berarti kan kita memanggil pribadinya, orangnya. Ya. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus sudah ada di dalam lubuk hati kita kan. Nah, di dalam diri kita masing-masing itu ada Tuhan yang dalam ajaran puri batin itu kan jelas. Yesus ada di puri yang ketujuh, yang lubuk terdalam. Nah, dengan doa Yesus ini kita berarti apa? Menyadari akan kehadiran Tuhan, di mana kita mau masuk dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan yang menantikan kita. Jadi doa Yesus ini mengapa kita diajarkan dan memang menjadi salah satu metode yang sangat efektif karena ya sederhana dan juga langsung kita mau berjumpa dengan pribadi Tuhan. Baik, terima kasih banyak Dr. Teres dan Romo Valen atas jawabannya. Ini ada beberapa poin menarik yang saya simpulkan dari pernyataannya Frater dan Romo gitu, bahwa memang ternyata kita memang membutuhkan sebuah metode doa tertentu untuk membawa kita terfokus, terarah menuju persatuan cinta kasih itu, dan doa Yesus ini adalah doa yang simple, teruji dan efektif begitu ya, kurang lebih begitu, betul ya Romo? Ya. Nah, baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, karena ini adalah bentuknya talk show, berbeda dengan dua seri kita yang sebelumnya, maka 40 menit ini akan kita habiskan dengan banyak diskusi. Jadi, saya persilahkan, saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, jika punya pertanyaan yang mau ditanyakan tentang doa Yesus, mari ini waktunya kita gali lebih dalam, kita tahu lebih banyak, supaya kita bisa lebih bertekun di dalam doa Yesus ini. Mumpung ada narasumber di hadapan kita saat ini, ada Romo Valen dan Frater Teres yang siap untuk menjelaskan kepada kita lebih jelas lagi mengenai doa Yesus. Boleh ditulis pertanyaannya di dalam kolom chat, nanti akan saya bacakan, saya bantu bacakan, nanti akan dijawab pertanyaannya oleh narasumber. Silakan. Boleh diketik di dalam kolom chat. Ada yang mau bertanya? Sambil menunggu pertanyaan yang sedang diketik di kolom chat, saya punya pertanyaan lagi, boleh ya, Romo Valen dan Frater Teres. Jadi untuk yang teman-teman yang baru memulai, mau bertekun di dalam doa Yesus, sebenarnya bagaimana sih sikap duduk pada saat kita berdoa dalam doa Yesus itu dianjurkannya seperti apa, Frater Teres? Ya.
Untuk cara berdoa doa Yesus ya, dan dianjurkan seperti apa yang selama ini yang diajarkan kepada kita oleh Bapak pendiri kita dan juga dalam retret-retret ya, itu kita dengan kalau di sini dengan kalau metodenya dengan sikap duduk, lalu juga bersila ataupun lotus, baik lotus bebas atau lotus setengah lotus maupun lotus penuh ataupun sila penuh itu sempurna dikatakan demikian, juga dengan tangan terbuka atau tangan tertutup dengan ibu jari dengan telunjuk bertemu sebagai barometer untuk kita fokus ya, untuk kita konsentrasi dalam doa Yesus. Tapi sekali lagi seperti yang awal tadi bahwa itu metode. Jadi bukan dimutlakkan. Karena pada saatnya sudah sampai pada doa itu sudah semakin menyatu dengan kita, nama Yesus sudah semakin menyatu dengan diri kita ya, metode menjadi tidak lagi dipentingkan ya. Tapi bagi permulaan, bagi mereka yang baru mulai itu perlu. Ya, itu tadi. Lalu juga mengulangi dengan ritme pernafasan. Ya, keluar masuknya itu kita menggunakan itu semua. Itu juga sama artinya itu untuk kita fokus pada nama Yesus itu. Pelan-pelan sampai akhirnya juga ya, ritme itu juga nantinya tidak lagi menjadi hal utama. Ya, ketika sudah mencapai tahap yang dikatakan tadi oleh Romo Valen bahwa ketika sudah sampai pada hal persatuan itu semua mistik itu akhirnya itu sudah tidak lagi perlu, karena sudah pelan-pelan akan hilang dengan sendirinya ya, karena sudah menyadari di dalam roh, dalam jiwa kita, dalam hati kita yang terdalam kehadiran Allah secara tersamar dalam iman. Itu yang menjadi tujuan dari kita menyadari akan kehadiran Allah itu. Lalu juga mungkin ada yang di awal-awal menyanyi ya Yesus Yesus ya, itu semua begitu ini dinyanyikan, silahkan. Tapi sekali lagi itu juga sama, itu sebagai metode untuk kita fokus ya, karena ada yang hanya mendaraskan, ada juga menyanyikan. Jadi pelan-pelan juga itu nanti ketika sudah sampai pada saatnya dia juga akan sendiri hilang. Jadi karena sudah fokus hati kita sudah mencapai apa yang menjadi kerinduan hati itu untuk persatuan dengan Tuhan. Nah ini, saya kira itu. Baik, terima kasih. Lalu dengan bantuan tadi ada sikap duduk, lalu kita mengikuti ritme pernafasan dan sebagainya, itu sebenarnya doa Yesus, Frater, kalau buat kami yang baru mau menekuni doa Yesus ini, dianjurkan satu hari itu berapa lama durasinya? Ya, kalau kita pemula yang kita diajarkan untuk keluarga Karmeliana itu 20 menit yang dilakukan untuk yang baru pertama kali ya, 20 menit. Itu yang minimal maksudnya. Ketika sudah terbiasa, sudah mulai dapat intens ya, dapat pelan-pelan ditambah sampai 1 jam. Itu dia punya. Jadi itu yang untuk kita diajarkan demikian. Kenapa dia 20 menit? Karena mungkin ada yang belum biasa ya untuk konsentrasi, untuk fokus itu dengan waktu yang lama. Jadi bertahap. Bertahap ya, mulai dari 20 menit gitu ya disarankannya ya, Frater ya. Minimal. Baik, oke, terima kasih. Minimal. Ya, minimal. Siap, minimal 20 menit begitu ya. Nah, ini di kolom chat sudah masuk beberapa pertanyaan, saya bacakan. Apabila saat doa Yesus masih banyak pelanturan, meskipun doa Yesus sudah dilakukan secara rutin terus-menerus, apakah bisa dikatakan kemunduran atau tetap terus dilakukan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Boleh Frater dulu, boleh Romo dulu. Iya. Nah, saya tadi mau menambahkan yang tadi ya, metode apa tuh duduk dan sebagainya itu kan memang diajarkan dari apa itu Romo Yohanes dan juga dalam Karmel Eliana itu ada duduk, bersila dan sebagainya itu kan
sebetulnya mau mendekati tradisi Timur, dan kita kan orang Timur ya. Jadi memang dengan model begitu itu karena memang lekat dengan tradisi kita ataupun budaya kita, ya dipakai supaya lebih membuat kita konsentrasi. Nah itu. Tapi juga ada juga model meditasi jalan. Nah itu kan. Jadi berjalan pelan-pelan sambil menyerukan nama Yesus. Jadi itu. Tetapi semuanya itu adalah metode yang memang pada awalnya memang kita perlu. Tetapi kalau memang belum ditarik kepada apa itu mistik atau kontemplasi atau yang ditarik oleh Tuhan sendiri, jangan kemudian meninggalkan metode, ya kan? Jadi jangan kemudian ya sudah, sekarang saya sudah 10 tahun doa Yesus, kayaknya sudah tidak perlu lagi metode. Nah, ini kan salah ya, karena belum ditarik ya kepada Tuhan sendiri atau diberikan karunia doa kontemplatif, belum mengalami, ya jangan lompat begitu. Ya, itu tambahan. Terus tadi Baik, yang pelanturan, ya itu kan. Nah, itu soal pelanturan itu ya memang pikiran kita itu terbiasa mengembara ya. Memang tiap orang berbeda. Ada yang memang sangat sulit berkonsentrasi, ada yang memang mudah. Kita memang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu tidak sama perjuangannya dalam hal pelanturan. Tetapi memang dengan menyadari untuk apa saya berdoa, saya mau apa, tujuan saya untuk berdoa, saya mau berjumpa dengan siapa. Jadi ada suatu disposisi hati yang tepat, ini yang sudah saya ajarkan pada bulan lalu ya, disposisi hati itu. Nah ini penting juga, nah ini akan membantu sebetulnya, ya, membantu sekali untuk kita menyadari kehadiran Tuhan dan menghilangkan pelanturan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu kita perlu terarah juga kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya dalam sehari-harinya kita tidak pernah ingat Tuhan, ya kan, sibuk dengan segala macam perkara hidup kita, lalu 1 jam hening kita mau arah kepada Tuhan, ya sulit, ya kan. Jadi memang kita perlu, maka itu ajaran Teresa Lisieux itu kan mengambil jarum, itu kan kehidupan sehari-hari ya, untuk Tuhan Yesus, ya kan. Nah, kemudian menyetir sambil Yesus, nah itu. Atau juga melakukan sesuatu, memberi derma kepada orang miskin, kita lakukan untuk Yesus. Jadi diarahkan pada Yesus, maka doanya juga akan lebih mudah terarah sebetulnya kepada Tuhan. Tapi kalau sudah terbiasa nggak terarah kepada Tuhan dalam kehidupannya, ya saya yakin sulit ya, untuk bisa konsentrasi kepada Tuhan. Itu dari saya, Dr. Teris bisa tambahkan. Ya, baik. sudah lengkap dari Romo Valen tadi ya. Hanya ketika mengalami pelanturan pada saat doa, itu pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa ada pelanturan. Ya, disadari, lalu diterima, lalu kemudian pelan-pelan dipersembahkan. Jadi juga jangan gelisah, jangan marah, ya memang dapat menjadi emosi. Ya, ketika kita sudah merindukan untuk masuk dalam doa itu, tapi pelanturan yang datang gitu kan. Lebih banyak pelanturan itu berusaha disadari, diterima bahwa ada pelanturan itu, lalu dipersembahkan kembali, lalu dengan perlahan kembali dengan halus, dengan tidak gelisah, tidak marah, tidak jengkel, doa Yesus itu, pengulangan doa Yesus. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah terjawab sepertinya Bu Sisil dari jawaban Frater dan Romo barusan. Terima kasih Frater dan Romo. Ini tadi saya mendengar beberapa kali Romo menyebutkan mistik dan kontemplasi. Berkaitan dengan kontemplasi ini sebetulnya di dalam doa Yesus
katanya seseorang itu kan dapat diberikan rahmat kontemplasi itu ya Romo dan Frater. Boleh dibantu jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah sebenarnya apakah kontemplasi itu dan mengapa seseorang sampai diberikan rahmat ini? Ya, kontemplasi ada tahapnya yang, dan kalau dalam dalam permulaan itu dalam gerak afektif kita, gerak askesis kita, ya ketika ke usaha kita itu juga ada kontemplasi yang dinamakan kontemplasi awal. Kontemplasi awal di mana secara dalam tahap ketika sudah sampai pada tahap itu, di mana tahap kita awalnya mengulang-ulang sampai kemudian tahapan-tahapan perkembangan doa Yesus itu sudah dilalui sampai kemudian ke dalam hati. Ya, ada 3 tahapan, yaitu di bibir, di otak kita, lalu kemudian di hati yang paling terakhir itu. Nah, pada saat kita sampai pada hati itu, di mana segala hal yang berkaitan dengan apa namanya meditasi diskursif, menggunakan pikiran, lalu menggunakan kehendak, perasaan, emosi kita itu masing-masing terlibat di dalam pengulangan nama Yesus itu, dan juga pelanturan-pelanturan sudah mulai berkurang dan semuanya itu, maka akan ditarik pada kontemplasi permulaan ini, yaitu kontemplasi awal, di mana secara tersamar kita dalam suasana dibawa dalam keheningan sesaat. Biasanya tidak lama, ya, tidak lama, bahkan mungkin hanya hitungan detik, ya, hitungan detik saat itu ditarik, bisa kita terserap ke dalam keheningan, memandang Tuhan secara samar-samar kehadiran Dia. Itu yang terjadi, sehingga akhirnya itulah namanya kontemplasi. Tapi juga ada kontemplasi yang kepada di mana kita ditarik dalam sudah ke bagian mistiknya. Nah, situ lo biasanya juga kontemplasi ini juga akan perlahan-lahan akan lama ketika kita semakin bertekun dalam doa ini. Tarikannya akan lebih lama lagi, ya, yang semula hanya mungkin 1 detik, 2 detik, lalu kemudian kembali lagi. Nah, kalau seperti itu, ketika sadar kembali dengan realitas diri kita kembali mengulangi nama Yesus itu. Jadi terus selama waktu doa itu belum selesai. Jadi jangan jangan melamun, ya, atau mau kembali kepada kontemplasi yang saat itu membawa kita menyadari sungguh-sungguh kehadiran Tuhan, ya, dalam itu waktu kita diberi rahmat itu. Jadi itu dia yang awal yang terjadi. Baik, ini berarti seseorang dapat ditarik dalam sebuah keheningan begitu ya, Frater ya. Nah, Ya. kalau mengalami pengalaman seperti itu, ini kira-kira kenapa bisa mengalami pengalaman seperti itu? Apakah karena punya hidup doa yang sudah mendalam dan apa tujuannya sebetulnya Tuhan mengizinkan kita mengalami pengalaman kontemplasi ini? Ya, tujuannya jelas, ya, untuk bahwa dia ada, dia hadir, dia bersama dengan kita. Itu tujuannya Tuhan memberikan rahmat itu. Ya, terus kemudian apa namanya ketika mengalami itu semua, sekali lagi, ya, bukan karena kita apa namanya juga sudah semakin dalam, tapi juga karena kita sudah dilihat oleh Tuhan siap untuk menerima itu. Ya, kita siap dan kita sudah sampai pada tahap yang dikatakan tadi, yang 3 tahapan itu sudah kita capai dalam ketekunan kita untuk doa Yesus. Baik, baik. Ini sangat menarik. Terima kasih, Frater Teres. Romo, kalian ada yang mau ditambahkan tentang kontemplasi ini? Ya, dari kata kontemplasi itu kan dari kata contemplare, artinya memandang. Memandang yaitu memandang Tuhan. Nah, di sini artinya memandang Tuhan itu bukan dalam arti melihat Tuhan, ya, tetapi di mana diri kita itu terarah kepada Tuhan. Nah, itu ada daya-daya jiwa kita, ada ingatan, ada akal budi kita atau pikiran kita, ada kehendak kita. Nah, itu terarah kepada Tuhan. Dan memang kalau yang kontemplasi yang dicurahkan, itu artinya yang diberikan oleh Tuhan, itu memang Tuhan sendiri yang menarik kita, daya-daya jiwa kita itu ingatan, apa itu,
akal budi atau pikiran kita dan kehendak kita itu diserap kepada Tuhan. Nah itu. Dan itu memang ada tahap-tahapnya dan memang tujuan kontemplasi pada sampai tingkat yang paling tinggi yaitu pada persatuan dengan Tuhan, yaitu disebutnya unio transforman atau persatuan yang mengubah, di mana bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah ini kata Paulus kan, nah, ini sebetulnya persatuan dengan Tuhan ini tujuannya dalam kontemplasi itu. Dan memang ada Teresa Avila itu memberikan beberapa tahap ya, bagaimana kontemplasi itu dari mulai yang awal sampai kemudian pada persatuan dengan Tuhan itu. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya sangat kaya sekali ya. Jangan khawatir kita kehabisan. Oh, kok sudah hanya memandang, terus sudah selesai kah? Gitu ya. Jadi sangat kaya sekali di mana kita mengalami pewahyuan Tuhan sendiri. Ya. Baik, terima kasih Romo Valen penjelasannya. Ini sangat menarik. Barusan Romo mengatakan tentang persatuan dengan Tuhan. Kebetulan di kolom chat ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Apa cirinya Romo Valen atau tandanya kita sudah bersatu dengan Tuhan? Pertanyaannya dari Pak Bobi. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Romo Valen jawabannya. Ya, persatuan dengan Tuhan yaitu tadi yang saya katakan secara sederhana dari kata-kata Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Nah, ini ya. Artinya bahwa seluruh tindakan kita, pikiran kita, semuanya selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, itu. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya adalah dalam kuasa Tuhan, dalam keselarasan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, ini. Ya, di samping juga memang sebelum sampai pada persatuan dengan Tuhan itu kan ada namanya sebelum pernikahan rohani itu apa disebutnya tunangan. Nah, ada tunangan rohani. Jadi dan pengalaman-pengalaman yang ekstatik, yang luar biasa itu terkadang itu juga ada, tapi tidak selalu ada begitu. Tapi yang jelas bahwa kita yaitu dalam kehidupan sehari-hari semuanya selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, itu kalau mengalami persatuan dengan Tuhan ketika di dunia ini ya. Nah itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Romo di kolom chat ini juga ada pertanyaan dari Marcel Tobi. Ditanyakan begini, Frater dan Romo, dalam praktek doa Yesus, terkadang kita melihat vision-vision. Bagaimana sikap kita terhadap vision tersebut? Kebetulan ini ada satu pertanyaan juga yang berkaitan. Pada saat melakukan doa Yesus, timbul seperti ada sabda pengetahuan atau pernah inspirasi tentang ayat kitab suci, mengapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana kita menyikapi bila ada hal-hal seperti itu. Silakan Ya, mungkin Frater. baik. Untuk ketika dalam doa Yesus ada bagian ini adalah bagian yang dinamakan askesis ya. Di situ masih bersifat ke manusia kita masih menerima itu ya bagian ini dan ini memang kita punya sikap seperti apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari salib ya kita tidak memperhatikan ya, semuanya itu ya baik itu yang datangnya dari Tuhan maupun juga yang datangnya dari diri kita sendiri ya karena kalau itu dari diri kita sendiri ya dia ketika kita tidak apa namanya tidak perhatikan ya dengan di sini akan hilang dan juga kalau dari Tuhan itu akan saatnya ada untuk dia terpenuhi ya terpenuhi ataupun digenapi dalam diri kita ataupun ketika Tuhan seperti aja ada juga kadang-kadang ada yang mendapat vision untuk ajakan sesuatu melakukan suatu tindakan suatu ya, kalau kita tunda pun juga tidak akan membuat kita rasa bersalah ya ketika kita mengabaikannya dalam doa itu maka ya kita harus pada saat doa itu fokus tetap pada nama Yesus fokus tetap pada pribadi Yesus ya, pada dia dan sementara yang itu semua kita persembahkan kita biarkan dia
berlaku ataupun sedang istilahnya datang kepada kita, sementara kita tetap terus mengarahkan hati, ya, pikiran kita kalau masih di level pikiran kepada Tuhan. Jadi jangan diikuti. Kalau semakin diikuti kita keluar di doa. Ya, kalau kita ikuti semuanya itu, ya, lalu terserap ke sana, kita menjauh, akhirnya kita tidak fokus kepada doa Yesus. Baik, jadi jangan diikuti gitu ya, Frater ya. Tetap fokus pada Yesus itu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Frater. Romo, ada yang mau ditambahkan mengenai ini? Saya kira sudah jelas ya. Baik. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Ini berarti Romo Valen yang menjawab deh. Apakah di luar KTM, CSE, dan Putri Karmel ada juga kelompok yang melakukan doa Yesus? Nah, pertanyaannya begitu. Silakan Romo Valen. Pastinya ada ya, karena doa Yesus ini bukan milik dari Karmel Eliana, ya kan? Itu doa Yesus ini ada sudah sejak dari abad keempat ya kira-kira itu. Ya, jadi penyurahan nama Yesus atau Tuhan Yesus Kristus kasihanilah kami. Nah, itu sudah ada dari abad keempat. Nah, kita memang di sini ya di Karmel Eliana mendapatkan penekanan. Ya, jadi itu. Jadi di luar sana juga pasti ada ya dari apa itu orang-orang yang melakukan ini, karena ini menjadi tradisi yang sudah ya turun temurun dan teruji ya sampai sekarang ini itu. Baik, jadi di luar sana juga tentu ada gitu. Semoga sudah terjawab dengan baik. Nah, supaya kita lebih lagi bisa tahu lebih banyak tentang doa Yesus, ini sebenarnya ada sebuah sharing, lalu ada pertanyaan, Romo. Begini pertanyaannya, Romo dan Frater. Romo Frater, puji Tuhan saya sudah rutin berdoa Yesus hampir 10 tahun. Saya merasa kalau belum berdoa Yesus ada sesuatu yang kurang. Pertanyaan saya, dulu tahun-tahun awal saya doa Yesus, mudah fokus dan berasa kehadiran Tuhan, ada kedamaian, dan ada kasih Tuhan yang begitu besar muncul di dalam hati saya. Tetapi tahun-tahun belakangan ini, saya waktu berdoa Yesus tidak atau jarang banget merasakan hal itu lagi. Namun, saya tetap rutin menyediakan waktu kurang lebih pada pagi hari 30 sampai 45 menit duduk diam dan menyebut nama Yesus. Mohon pencerahan dan saran dari Romo dan Frater ya. Terima kasih. Ya, ketika ngalami di awal-awal merasakan kehadiran Tuhan dan dapat fokus, ya itulah yang dinamakan penghiburan bagi kita yang memang punya niat untuk melakukan doa ini dengan kesungguhan. Lalu kemudian kenapa belakangan ya, merasakan atau tidak jarang merasakan kehadiran Tuhan, sekali lagi ya, penghiburan itu bukan yang utama. Ya, jadi penghiburan rasa ini rasa itu semua sekali lagi itu adalah pemberian hadiah-hadiah Tuhan untuk kita semakin tekun dan tekun, tapi yang paling utama adalah bahwa kita dapat melakukan doa Yesus dan terus kita yang menyadari akan kehadirannya dan membiarkan diri kita ya Tuhan menggenangi kita dan kita terus berusaha untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi jangan kita ketika doa Yesus mencari rasa kehadiran Tuhan, karena itu bukan yang utama. Kalau diberi bersyukur, tidak diberi juga bersyukur. Jadi itu yang harus kita mengerti, pahami, karena seperti yang menjadi tujuan dari doa Yesus adalah menyadari kehadiran Allah dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu yang paling utama. Jadi jangan sampai kita mencari penghiburan-penghiburan yang membuat kita akhirnya malah lari dari tujuan utama kita melakukan doa Yesus itu. Ya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, Frater. Romo, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kita kan sudah mendapatkan informasi ataupun pengetahuan tentang kontemplasi, ya kan? Mungkin dalam diri kita, saya ingin
dapat kontemplasi. Saya ingin mengalami itu, ya kan? Jadi seperti suatu keinginan yang apa ya, yang ingin menjadi target kita. Nah itu. Jadi seperti misalnya, oh saya sudah 10 tahun, saya masa kok belum masuk ke kontemplasi misalnya begitu. Nah, disposisi hati seperti ini ya sebenarnya kurang tepat, ya kan. Jadi yang penting kita berdoa, ya kan. Berdoa dan memang juga menyiapkan hati dalam disposisi hati yang baik dan semakin memperbaiki diri, juga evaluasi diri, pengenalan diri, ya kan. Apa yang mungkin perlu kita bereskan ya dalam kehidupan kita. Ya mungkin juga tahun-tahun awal memang ada hiburan, tahun-tahun terakhir ini mungkin kondisi sekitar kita, kehidupan kita mungkin ada macam-macam gangguan, macam-macam itu juga mempengaruhi juga ya dalam doa kita. Tetapi yang penting saya memberikan waktu untuk Tuhan, berdoa dan berdoa. Apapun yang terjadi, saya tetap berdoa. Nah, inilah yang penting kita jalani. Ya. Baik, terima kasih banyak. Sudah cukup jelas sepertinya untuk jawabannya. Terima kasih, Frater dan Romo. Ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Saudari Heni. Romo dan Frater, saya mau tanya. Saya pernah mengalami saat doa Yesus, saya seperti diajak mengingat kembali masa lalu saya yang lama sekali. Dan setelah itu, saya mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Mengapa demikian ya? Ini hanya sekali saja saya alami. Baik, silakan. Ya, ada saatnya juga itu sebuah godaan, tapi juga ada yang dinamakan kita diingatkan dengan satu pengalaman masa lalu di mana mungkin memang itu sebuah luka ataupun trauma ataupun juga sisi gelap ya dalam hidup kita. Ya, itu juga pernah saya alami. Yang dalam doa itu muncul begitu kisah masa kecil yang saya tidak pernah ingat. Ya, tiba-tiba ada masanya Tuhan akan ingatkan kembali untuk diproses. Ya, diproses sehingga keluar di luar doa itu yang diproses. Jadi bukan di dalam doa Yesusnya, tapi di luar doa. Jika itu pada saat itu terus dia muncul ya ketika disadari diterima ada itu kemudian dipersembahkan dan kita terus melakukan doa Yesus dia terus muncul. Nah itu setelah doa Yesus itu diproses ya entah penyembuhan batin atau juga refleksi untuk apa namanya untuk kalau ada itu termasuk sisi gelap ya itu disembuhkan dipulihkan lalu diterima dengan baik sehingga akhirnya tidak akan muncul lagi atau sudah dipulihkan dalam hidup diri kita. Ya. Baik. Dari Romo Valen ada tambahan? Ya singkat saja bahwa memang dengan melakukan doa Yesus atau kita tekun dalam doa, ya Tuhan yang hadir, Tuhan yang melihat kekurangan-kekurangan dari diri kita, ya Tuhan pasti tidak tinggal diam kan? Tuhan ingin membentuk kita, menyempurnakan kita, menyembuhkan kita. Nah inilah apa tuh karya Tuhan dalam diri kita. Ya walaupun memang doa Yesus bukan untuk mencari macam-macam apa itu kesembuhan dan segala macam itunya itu sebetulnya juga dapat dikatakan ya buah ataupun efek dari doa Yesus itu. Tetapi yang jelas kita percaya Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita, ya kan? Maka kalau Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Maka Dia akan berkarya dalam diri kita. Yang penting kita membuka hati kepada Tuhan. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Romo dan Frater. Untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang masih mau bertanya, kita masih ada 5 menit kurang lebih waktu untuk diskusi bersama dengan Romo dan Frater tentang doa Yesus ini. Silahkan bagi yang masih punya pertanyaan seputar doa Yesus, silahkan diketik di dalam kolom chat. Saya akan bantu bacakan dan dijawab oleh Romo dan Frater. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya, ada satu pertanyaan lagi. Ini untuk Frater Teres. Frater,
Ada yang mengatakan bahwa tujuan mereka melakukan doa Yesus atau yang dicari adalah ketenangan, kedamaian, keheningan, di mana ini menjadi kondisi dan syarat untuk persatuan cinta kasih dengan Allah. Namun, ada yang mengatakan ketenangan, kedamaian, dan keheningan itu adalah buah dari melakukan doa Yesus yang artinya bukan tujuan. Bagaimana menjelaskan hal ini, Frater? Ya, betul. Jadi doa ketenangan dan semuanya itu adalah buah dari apa yang kita lakukan dengan bertekun dalam doa Yesus itu. Jadi kita jangan mencari. Ketika kita mencari ketenangan ataupun segala hal yang membuat kita dapat fokus dalam doa, maka uh, biasanya akan malah bukan konsentrasi kita bukan menjadi baik ya. Kenapa? Nanti akan melantur. Ya, karena tadi ada keinginan dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari kehendak kita untuk mencari itu. Jadi bukan lagi kita hadir untuk Tuhan. Ya, maka kita tidak mencari, tapi kita terus bertekun dalam doa itu dan ketika Tuhan memproses kita dalam doa itu, maka buahnya kita akan memperoleh ketenangan, kedamaian, lalu kita dapat konsentrasi dalam doa itu perlahan-lahan segala distraksi yang terjadi dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, dalam perasaan-perasaan kita pelan-pelan itu sudah berkurang akhirnya seperti dikatakan tadi buah dari doa salah satu adalah membuat apa namanya pikiran dan hati perasaan kita menyatu terarah kepada Tuhan. Nah itu akan dengan sendirinya ketenangan itu akan kita alami. Ya, persatuan ini kita alami, kedamaian ini akan kita alami. Jadi bukan usaha kita untuk menjadi tenang, ya bukan usaha kita mati-matian untuk tenang dulu baru kemudian kita dapat berdoa, tidak, tapi sambil kita konsentrasi dan semacam itu semua sarana itu kita pergunakan di awal lalu kemudian kita terus bertekun dengan doa Yesus. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, Frater Teres. Ini waktu kita cukup terbatas, tapi ada satu pertanyaan lagi sebetulnya ini yang masuk. Doa Yesus adalah tradisi Katolik Timur, sedangkan dalam Karmel Eliana, perkembangan hidup doa mengikuti cara Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib yang adalah orang Kudus Barat. Apakah ini bisa sinkron? Ya, kenyataannya bisa. Ya, bahwa dari tradisi Timur itu adalah sebagai metode, ya kan? Metode yang ada mengenai doa nama itu, ya, doa nama. Nah, sedangkan perkembangan hidup doa, ya, apapun metode doanya, ya kan, itu yang di perkembangan hidup doanya itu diajarkan oleh Teresa Avila itu dirinci, ya, dengan Teresa Avila dan juga dibantu ya, atau dilengkapi juga dengan Yohanes Salib. Itu semua perkembangan doa itu dapat digaris di highlight ya, di highlight tahap-tahapnya itu begitu. Tapi ya metode doa apapun ya termasuk rosario, meditasi, apapun semua juga akan melalui yang tahap-tahap doa yang diajarkan Teresa Avila itu. Ya, jadi bukan berarti bertentangan atau enggak sinkron, ya kan? Jadi ada macam-macam metode doa, tetapi perkembangan doa itu dapat dirumuskanlah perkembangannya itu sebagaimana diajarkan Teresa Avila. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini luar biasa. Ini tentu pasti banyak sepertinya pertanyaan yang hendak ditanyakan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, tapi sepertinya waktu kita sangat terbatas karena sebentar lagi kita juga mau mencoba melakukan praktek doa Yesus. Nah, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam praktek doa Yesus, Frater Teres atau Rom Valen, adakah tips-tips atau nasihat yang dapat Frater dan Romo berikan kepada kami untuk yang masih berjuang ini menyelami hidup doa? Ya, secara sederhananya kita bertekun. Ya, itu yang pertama, bertekun terus. Jadi jangan putus asa ketika banyak harus melalui pelanturan dan sebagainya, perjuangan-perjuangan karena juga mungkin
ada yang tidak memiliki tempat yang khusus, yang di rumah yang dapat hening dan sebagainya. Kita tetap terus berjuang. Ya, saya punya pengalaman karena sebelum saya masuk biara juga pernah melakukan meditasi seperti itu, walaupun bukan cara Katolik ya. Tapi dalam waktu suasana ramai dengan anak-anak, ada apa namanya saudara-saudara yang ribut, yang banyak omongan ini dan itu, saya di kamar tetap fokus dalam doa saya, ya, melakukan meditasi yang memang saya mau dan saya lakukan, bertekun, ya bertekun dengan fokus. Nah, lama-lama ketika kita sudah bertekun dan kita punya niat sungguh-sungguh mau bersatu dengan Tuhan, mau menyadari Tuhan yang selalu hadir, itu dengan sendirinya lama-lama dapat kita kalahkan. Itu yang tips yang saya kira. Jadi dengan ketekunan, kedisiplinan yang kita lakukan, ya tentu juga di situ ada kasih ya ketika melakukan itu, bukan karena apa namanya tuntutan, tapi kita ada kasih untuk kepada Tuhan. Itu yang juga menjadi keutamaan ketika kita mau masuk dalam doa Yesus ini. Baik, itu tips utamanya ya. Terima kasih loh, Frater Teres, untuk tips yang diberikan buat kami semua malam hari ini. Romo Valen punya tips lain yang mau di-sharingkan kepada kami semua, sang pejuang-pejuang hidup doa ini? Ya, saya tidak punya tips, ya kan. Tapi saya mau memberikan tipsnya punya Teresa Avila, ya kan. Nah, jadi pertama tadi Father Teresa sudah singgung ya, bertekun dalam doa. Ya, apapun yang terjadi, berdoalah, berikan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, tips yang kedua, yaitu harus ada fondasi dalam doa. Ya, fondasi hidup doa. Yang disebutkan oleh Teresa Avila, cinta kasih kepada sesama, ya. Kemudian kerendahan hati, dan yang ketiga adalah kelepasan. Artinya bahwa kita hanya ingin memiliki Tuhan, yang lain-lain itu tidak perlu kita dalam arti bukan tidak kita miliki, tapi kita tidak lekat terarah kepada yang lain. Dengan kata lain ya jangan sampai menduakan Tuhan ya. Jadi kelepasan, kita harus terikat hanya kepada Tuhan. Nah, itu yang akan kita bahas di bulan depan ya. Wah, luar biasa. Sekalian promosi, Romo. Sekalian promosi. Baik, luar biasa nih, kita diperlengkapi nih. Dari sini udah ada teasernya, jadi nanti bulan depan kita tinggal dengerin fullnya begitu ya, Romo dan Frater. Baik, ini waktu diskusi kita sepertinya sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak Frater dan Romo sudah menjawab berbagai pertanyaan yang datang dari kami semua malam hari ini. Nah, karena dari tadi disinggung bertekun, mari kita saat ini kita mau belajar lebih tekun di dalam hidup doa kita dengan mempraktekkan doa Yesus ini. Saya persilahkan Frater Teres untuk memimpin kita semua malam hari ini dalam praktek doa Yesus. Baik, mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa dan nanti kita pohon berkat Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas cinta-Mu kepada setiap dari kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami selalu mendekat kepadamu dan mengajarkan kami untuk lebih lagi mengenal-Mu secara khusus dengan bertekun di dalam hidup doa kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami terima malam hari ini dapat membekali perjalanan kami menyelami hidup doa kami masing-masing dan dapat membawa kami semakin dekat lagi kepadamu, semakin serupa dengan kehendak-Mu di dalam hidup dan semua karya pelayanan kami. Saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing, beristirahat dan yang lainnya, sudilah Engkau juga memberkatinya. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. dan semoga Anda semua dalam kehidupan sehari-hari dan juga terutama pada malam hari ini dalam istirahat kita senantiasa dalam perlindungan, bimbingan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Amin.